Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Di sisi lain, sang utusan yang juga merupakan perwakilan langsung dari uskup sedang mengamati situasi medan pertempuran. Dan terlihat jelas bahwa pasukan Istana Es sama sekali tidak berdaya. Tentunya dari awal ia telah memprediksi hal tersebut karena memang lawan mereka adalah orang-orang dari dataran tengah, bukannya penduduk asli Istana Es. Mereka telah mengetahui jelas bagaimana kemampuan mereka, tapi tidak dengan orang-orang dataran tengah. Ya, walaupun dunia telah damai, mereka masih meyakini jika orang-orang di dataran tengah masih memiliki sisa-sisa kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Tapi walau begitu, jika iblis surgawi dibangkitkan kembali, maka seluruh dataran tengah akan binasa. Oleh sebab itulah ia harus mempercepat pergerakannya untuk mendapatkan kristal es. Tapi tiba-tiba sesuatu tak terduga pun terjadi. Kala itu setidaknya ada 10 anggota kultus yang berhasil memanjat dan memasuki ruangan yang ditempati oleh murid-murid Gunung Hua. Tapi perlahan satu persatu dari anggotanya pun jatuh. Ya, itu bukan hanya jatuh biasa, melainkan seperti seseorang yang telah dikalahkan. Tidak hanya itu, ia bahkan melihat beberapa anggota mundur. Itu adalah sesuatu yang jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan oleh anggota kultus, yaitu mundur ataupun melarikan diri. Tentu saja ia bertanya-tanya sebenarnya apa yang telah terjadi, dan jawabannya langsung terungkap karena dari ruangan tersebut mulai terlihat bayangan bunga plum dan juga seseorang yang memegang pedang. Ya, itu adalah Chung Myun yang sedang menggila membantai setiap anggota kultus yang ia temui. Dan setelah beberapa dari mereka melarikan diri juga jatuh, Chung Myun pun melompat dari tempatnya. Tentu saja diikuti oleh murid-murid Gunung Hua lainnya bersama Biksu Haiyon. Lalu Chung Myun pun berkata, "Anak-anak, minggir." Ya, yang dimaksud Chung Myun adalah para prajurit Istana Es. Dan tanpa ragu mereka pun perlahan menyingkir. Kala itu mata Chung Myun nampak seperti serigala yang bersiap menyantap mangsanya. Tentu saja tujuannya adalah anggota kultus iblis. Ia pun perlahan maju. Lalu saat mendekati anggota kultus, seseorang pun berkata, "Anak kecil?" Chung Myun pun menjawab, "Aku bukanlah anak kecil yang bisa kau abaikan begitu saja." Dan setelahnya Chung Myun pun mulai menggila. Ia pun membantai dan memotong setiap anggota kultus yang ia temui. Begitu juga dengan murid-murid Gunung Hua. Tepat di belakang Chung Myun, mereka juga terlihat lebih sigap dan siap dibandingkan sebelumnya. Seluruh anggota Gunung Hua dan juga Haiyon perlahan mulai menjatuhkan sisa-sisa anggota kultus yang telah diserang oleh Chung Myun. Kala itu bahkan Baekchun bisa menyadari secara langsung sebuah kiasan yang mengatakan bahwa seorang ahli absolut bisa memutar balikan medan pertempuran dengan sangat mudah. Ya, padahal yang bertambah hanya Chung Myun seorang, tapi situasi benar-benar berbeda. Gunung Hua kini mendominasi medan pertempuran. Baekchun, Yui Sul, Jogul, Yeonjung, dan bahkan Tang Soso. Berkat kehadiran Chung Myun, mereka bisa dengan sangat mudah mengeluarkan kemampuan terbaik yang mereka miliki. Anggota kultus iblis bahkan nampak sangat kesulitan berhadapan dengan setiap murid Gunung Hua. Adapun Chung Myun tidak perlu diragukan lagi. Ialah tombak yang mencabik dan juga menghancurkan setiap anggota kultus yang ia temui. Dan tentunya mereka semua
tidak mati dengan mudah karena Chungmyun perlahan menyiksa mereka tepat sebelum membunuhnya. Itu adalah situasi yang sangat familiar seperti pernah terjadi sebelumnya. Dan memang benar saat Chungmyun masih menjadi seorang Plum Blossom Saint, ia dengan mudahnya membantai anggota kultus sampai menggunung. Walau begitu, Chungmyun merasa jika ada sesuatu yang berubah dibandingkan dengan situasi 100 tahun yang lalu. Dan jawabannya, ya, itu karena saat ini ia tidak bertarung seorang diri. Karena ada junior juga senior yang bisa ia percayai. Bahkan sebelumnya saat ia berhadapan dengan beberapa anggota kultus, ada seseorang yang ingin menyerang Chungmyun dari belakang. Tapi untungnya Baekchun pun menghentikannya. Chungmyun menatap Baekchun, lalu Baekchun berkata, "Apa? Jangan terlalu mengkhawatirkan kami dan fokus saja kepada pertarunganmu." Lalu, apakah kau lihat orang itu? Nampaknya ia adalah pimpinan dari kelompok ini. Jadi, jangan biarkan ia lolos. Chungmyun pun menjawab sambil tersenyum. Tentu saja. Di sisi lain, sang utusan nampak gemetar dengan situasi yang telah terjadi. Ia hampir tidak bisa mempercayai bahwa anggota kultus iblis yang ia bawa dibantai dengan sangat mudah. Bahkan beberapa dari mereka harus mundur karena ketakutan. Ini adalah situasi yang sama saat mereka membantai dan menghabisi para prajurit Istana Es. Tentu saja semua itu terjadi karena satu hal, yaitu moralitas. Di dalam medan pertempuran, menjaga moral setiap prajurit sangatlah penting. Karena tak kala moral mereka jatuh, mereka tidak akan bisa mengeluarkan bahkan setengah dari kemampuan terbaiknya. Dan itulah apa yang menimpa anggota kultus saat ini. Kemunculan prajurit dari dataran tengah merupakan variabel yang tidak terduga, dan jika dibiarkan maka rencananya gagal. Dengan penuh amarah, sang utusan pun berteriak, "Kalian orang-orang tidak berguna, mundur!" Ya, yang dimaksud adalah anggota kultus. Dan tanpa basa-basi, setelah mendengar perintah sang utusan, mereka pun perlahan mundur tepat di belakang utusan. Adapun Chungmyun dan murid-murid Gunung Hua tepat setelah menjatuhkan anggota kultus terakhir yang mereka hadapi, mereka juga berbaris tepat di belakang Chungmyun. Situasi tersebut disaksikan oleh seluruh prajurit Istana Es. Dan anehnya, mereka seperti hanya orang-orangan sawah. Padahal tanah ataupun medan pertempuran yang mereka injak-injak adalah tanah milik Istana Es. Tapi bagaimana bisa sang tuan rumah hanya bisa menonton saja? Han Yimong, lalu Penatua Yo, semuanya nampak malu dengan situasi yang tengah terjadi saat ini. Begitu juga dengan Song Won, pimpinan komandan prajurit. Sebelumnya ia pernah berpikir karena situasi sedang damai, ia yakin jika orang-orang di dataran tengah pastinya akan melembek. Tidak seperti prajurit dari Istana Laut Es yang setiap hari harus berjuang dan menahan diri dari ekstrimnya cuaca. Tapi apa yang terjadi saat ini, mereka bahkan tidak bisa mengikuti pergerakan dari orang-orang dataran tengah. Itu membuatnya sangat malu. Lalu secara tidak sengaja ia pun melihat ke arah ruangan tempat murid-murid Gunung Hua menginap sebelumnya. Dan disitulah ia melihat sosok seseorang. Dan ternyata itu adalah Sol Sobek, Lord yang baru. Walaupun ia masih sangat muda, tapi nampak di matanya jika ia akan menyaksikan seluruh pertempuran sampai akhir. Dan sepertinya ia juga percaya dengan kemampuan murid-murid Gunung Hua. Dan saat itu juga Song Won pun yakin jika Istana Laut Utara masih memiliki kesempatan.
dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.